Mudah-mudahan pendapat kami mengenai kondisi negara Malaysia ini salah. Karena, jika pendapat kami benar, sungguh malang nasib kaum Melayu Malaysia. Beginilah opini kami. Kami berpendapat bahwa, semaju apapun ekonomi Malaysia, negara ini akan selalu ribut mengenai masalah perkauman. Sekali lagi, semaju apapun ekonomi Malaysia, negara ini akan mengalami konflik perkauman. Politik perkauman akan terus menghantui negara ini. Pendapat tersebut berlaku selama konstitusi Malaysia tidak diubah. Sebab, akar persoalan perkauman justru dari konstitusi yang dibuatkan oleh British tersebut. Karena perlembagaan atau konstitusi Malaysia bukanlah hasil gagasan matang untuk menyusun tatanan negara yang ideal, melainkan hasil kompromi sebelum Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 1957. Kompromi ini terjadi antara pihak British, Sultan-Sultan Melayu, wakil kaum Melayu, dan wakil kaum Cina serta India. Kepentingan British saat itu tentu saja menjaga keuntungan ekonominya sebagai penjajah. Adapun Sultan berkepentingan untuk mempertahankan tahta, dan kaum Melayu ingin diperlakukan istimewa. Tentu saja, kaum Cina dan India pun tak mau kalah, mereka ingin mendapatkan sesuatu antara lain keleluasaan mengelar pendidikan khusus atau sekolah vernakular. Mereka juga minta agar diperbolehkan menggunakan bahasa Cina dan Tamil. Jadi semuanya mendapatkan sesuatu. Jadilah kompromi. Kelihatannya semuanya senang. Tapi negara Malaysia kurang ideal. Sebab, adanya keistimewaan Melayu dan dipertahankannya Sultan-Sultan Melayu, harus dibayar mahal. Yakni, kaum Melayu harus memberikan kelonggaran pada kaum Cina dan India. Itulah yang akhirnya menjadi masalah hingga sekarang. Sampai kini Malaysia tidak sanggup, bahkan mustahil membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Semua ini karena konstitusi yang tidak ideal, sebagai landasan untuk membangun suatu negara bangsa. Ibaratnya, yang terjadi pada negara Malaysia sekarang ini merupakan cacat bawaan. Karena tidak ada perpaduan kaum dan tak terbentuk bangsa Malaysia, maka partai-partai politik yang berkembang pun akhirnya selalu berbasis perkauman dan agama. Orang Melayu memiliki partai sendiri. Begitu pula kaum non-Melayu. Nah, para pemimpin partai pun selalu mengeksploitasi sentimen perkauman yang primitif tersebut, karena itulah cara termudah untuk menarik suara pemilih. Jadi yang menjadi korban sebetulnya kaum Melayu sendiri. Yang diadu domba sebenarnya kaum Melayu sendiri. Mereka diadu terus-menerus dengan kaum non-Melayu. Kaum Melayu Malaysia terlihat istimewa, tapi sebenarnya mereka amat lemah dan terlalu mudah dibodohi oleh para pemimpinnya. Kaum Melayu Malaysia hanyalah dimanfaatkan saja, karena yang diuntungkan secara politik dan ekonomi tetaplah elit partai dan sultan-sultan. Melayu tetap sengsara, tapi elit Melayu dan sultan-sultan yang berjaya. Keistimewaan kaum Melayu sebetulnya hanya semu atau tidak penting. Kenapa semu, dan kenapa tak penting? Jawabannya mudah saja. Karena, tanpa Melayu istimewa pun sebetulnya orang Melayu yang miskin pasti diberi subsidi. Di negara manapun, akan begitu, apalagi kaum Melayu adalah mayoritas. Tanpa Melayu istimewa pun, kaum Melayu yang kurang mampu pasti dibantu pemerintah, termasuk dalam urusan biaya pendidikan. Di negara manapun yang normal, akan selalu begitu. Jadi, yang jauh lebih penting adalah tatanan negara yang bersih, adil dan demokratis. Adapun keistimewaan Melayu sebetulnya hanyalah kebanggaan semu yang akhirnya dimanfaatkan oleh elit Melayu untuk membodohi kaum Melayu demi kepentingan para elit atau pemimpin. Karena itulah, kaum Melayu akan selalu ditakut-takuti adanya ancaman kaum Cina dalam setiap pilihan raya. Sentimen ini akan sulit dihilangkan, bahkan akan selalu dipelihara oleh para elit politik demi kepentingan mereka. Hal serupa juga terjadi di kalangan non-Melayu. Mereka tentu tidak mau kalah juga. Inilah yang semakin menyulitkan perpaduan. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, keistimewaan Melayu yang semu itu harus dibayar mahal, yakni mereka harus memberikan kelonggaran juga bagi kaum Cina dan India. Karena, tanpa adanya persamaan hak, kaum Cina dan India tentu akan ngotot untuk mempertahankan sekolah vernakular. Mereka juga akan malas menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Itulah kelemahan yang amat mencolok pada konsep negara Malaysia yang dibuatkan oleh British. Konsep negara Malaysia itu amat kuno dan primitif. Bukan saja karena masih menganut feodalisme atau memuja sultan-sultan yang kurang berguna,
kaum Melayu Malaysia juga masih mengandalkan kesukuan atau rasisme, yang kemudian dipadukan dengan Islam. Konsep Melayu Islam itulah ideologi kaum Melayu Malaysia. Dan lucunya, kaum Melayu Malaysia mau mengekspor ideologi aneh itu ke Nusantara atau ke Indonesia. Hal itu tentu menjadi bahan tertawaan orang Indonesia. Konsep yang kuno dan rasis itu tidak mungkin laku di Indonesia. Karena konsep bangsa dan negara Indonesia jauh lebih kuat dan teruji dibandingkan dengan konsep Melayu Islam yang bermasalah tersebut. Bangsa Indonesia sudah mengenal banyak sekali ideologi. Bangsa Indonesia juga telah mengalami pahit manis revolusi, hingga akhirnya sampai pada negara bangsa Indonesia yang semakin matang sekarang. Lagi pula, di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi kita mengagung-agungkan suku atau ras tertentu. Negara modern dibangun lewat persamaan hak dan penghormatan atas nilai kemanusiaan. Sentimen kesukuan dan rasisme biasanya lebih banyak didorong oleh kepentingan politik. Secara manusiawi, orang sebetulnya mudah berbaur karena sama-sama manusia. Buktinya DNA semua suku di Indonesia adalah hasil pembauran. Setiap suku memang memiliki genetika yang khas, tetapi tetap saja hasil pembauran. Manusia Indonesia justru merupakan bukti bahwa Nusantara ini adalah ladang yang subur untuk pembauran dari semua bangsa, sejak zaman dulu. Lihat saja genetika semua suku di Nusantara. Mereka adalah hasil pembauran dari berbagai bangsa, yakni Negrito, Melanesia, Austroasiatik atau dari Asia Daratan, dan Austronesia, dan bangsa-bangsa yang lain. Kami tidak mengharapkan semua orang percaya terhadap teori migrasi dari Afrika, dari Asia Daratan atau dari Taiwan. Kita cukup melihat DNA kita. Pada tubuh kita jelas mengandung genetika sejumlah bangsa. Kalau tidak percaya, kita boleh melakukan tes DNA. Setiap individu tentu amat berbeda, walaupun secara umum setiap suku memiliki ciri khas komposisi genetika tertentu. Begitu pula suku Melayu, tentu punya ciri khas. Selain gen Austronesia dan Austroasiatik, suku Melayu di Nusantara juga mengandung gen Dravida atau India. Kalau genetika suku Melayu bisa diidentifikasi, lalu bagaimana dengan ras Melayu? Itulah sulitnya. Karena, walaupun ada kesamaan, suku-suku di Nusantara memiliki variasi genetika yang berbeda-beda. Kalau dari segi bahasa mungkin benar, suku-suku di Nusantara berbahasa Austronesia, tapi dari segi genetika sungguh berbeda-beda. Lalu, apakah untuk menentukan ras hanya dengan dasar bahasa? Hal ini tentu akan menyesatkan. Nyatanya di Indonesia, banyak kaum Tionghoa yang sehari-hari berbahasa Jawa. Itulah yang menjelaskan kenapa konsep ras Melayu tidak relevan lagi. Karena, konsep ini hanya menggambarkan rumpun bahasa, bukan ras. Selain itu, tidak seharusnya pula kita berpikiran rasis. Apalagi manusia-manusia di Nusantara justru merupakan hasil pembauran dari banyak bangsa. Sungguh aneh jika kita kurang suka terhadap kaum Cina, misalnya, dengan alasan ras. Nyatanya dalam tubuh kita ada genetika yang berasal dari Asia Daratan dan Taiwan. Bahkan dalam tubuh kita mungkin juga masih ada sisa-sisa genetika Negrito atau Melanesia. Selain itu, mungkin juga ada genetika bangsa lain, termasuk India, Arab, Jepang, Eropa dan sebagainya, lewat pembauran di era modern. Yang jelas, kita bisa membayangkan bahwa peradaban nenek moyang kita dulu mungkin saja penuh dengan perang, konflik, termasuk konflik antara suku atau ras. Tapi fakta genetika dalam tubuh kita juga membuktikan adanya kerjasama dan perdamaian, adanya pembauran atau kawin-mawin antar suku atau ras. Dan pembauran itu terjadi secara terus-menerus, sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, dari generasi ke generasi. Kita bisa membayangkan proses yang terjadi di zaman dulu dengan melihat fenomena di banyak daerah di Kalimantan atau wilayah lain di Indonesia. Terutama, wilayah yang diserbu banyak pendatang. Di sejumlah wilayah di Kalimantan, adalah hal yang biasa orang Dayak kawin dengan orang Jawa, Cina atau Melayu atau suku-suku yang lain. Dan hal itu juga terjadi di wilayah lain, bahkan sejak zaman dulu. Presiden Indonesia yang ketiga B.J. Habibie, misalnya, juga merupakan hasil kawin campur. Beliau adalah keturunan Jawa dan Bugis. Di Indonesia, hasil tes DNA dari sejumlah tokoh juga memperlihatkan adanya pembauran.
Pemahaman kita mengenai genetika bukan saja menghindarkan kita dari sikap yang rasis, tapi juga menjauhkan diri dari sikap sok pribumi atau sok bumi putra. Kalau bicara mengenai orang pribumi Nusantara, tentu saja kaum Negrito dan Melanesia yang paling awal. Merekalah yang semestinya berhak atas Nusantara. Bahkan di Semenanjung Malaya, orang asli itu masih ada. Seandainya mereka itu bersikap mau menang sendiri atau rasis, tentu saja mereka akan mengusir kaum Melayu dari Semenanjung. Di mata penduduk asli Malaya itu, kaum Melayu di Malaysia jelas pendatang. Kalau penduduk asli itu jahat dan memiliki peradaban atau teknologi yang unggul, tentu saja sejak dulu mereka sudah mengusir semua pendatang, termasuk kaum Melayu di Malaysia. Karena itulah, kami tetap berpendapat bahwa konsep negara Malaysia amat primitif dan ketinggalan zaman, karena didasarkan atas kesukuan atau ras. Hal ini berbeda dengan konsep negara dan bangsa Indonesia, yang memang sesuai dengan nilai-nilai peradaban di Nusantara, yang terbiasa dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan, tidak memandang suku, ras, atau agama tertentu. Terima kasih sudah menyimak sajian kami, sampai jumpa lagi.